Hai, hai, halo. So, di sini I wanna apa ya? Jelasin about himpunan kayak as far as I understand himpunan itu seperti bla 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 ya gitu ya. Oke. Jadi ya ini sebenarnya materi SMP. Jadi ini kita punya sebuah himpunan di sini contohnya begitu. And then we have this atrocious symbols that we don't know the meaning yet. But don't worry because I will tell you in a minute. So, this S symbol right here stands for semesta, which is semesta artinya basically like the population of this himpunan gitu. And then semesta itu terdiri dari himpunan A, himpunan B, atau bulatan ini nih. Ini namanya A gabung B, dimana dia ini simbolnya adalah A, U, B. Kemudian selain itu kita juga punya yang berada di luar dari bulatan ini, yaitu si P. Nah, elemen P ini dia itu adalah elemen di luar himpunan A gabung B tadi. Jadi kita bisa bilang si P ini adalah A gabung B komplement. Nah, ya basically kalau misalnya in math, apapun yang intinya lawannya dari suatu hal itu biasanya komplement. Kayak di color theory juga kan, kalau misalnya kita lihat nih the color, nggak ada ininya lagi. Intinya ada color wheel gitu kan. Let's say we have a color wheel right here, and then red would be on this side and blue would be on this side. Nah, komplement itu ya yang kebalikannya. Kan warna merah sama warna biru itu kan mereka complementary colors. Complement. Mereka warna yang berada di sisi yang berlawanan dalam sebuah roda warna gitu kan. Oke, jadi begitulah intermezzonya. Terus ya, and this himpunan right here, oh no, kehapus. And this himpunan right here we also have, aduh jelek banget lagi ini. Fuck, bodo amat. Okay, in this himpunan right here we also, oh tuh kan, alamak. Yeah, in this himpunan right here we have A and B. Bentar. Shape. Kita punya si A dan si B. Ini maksudnya apa ya? A itu maksudnya adalah kelompok himpunan A gitu. Dan B ini kelompok himpunan B. Let's say A itu orang yang suka geografi. Nah, orang yang suka geografi itu bulatannya yang ini, this whole circle. Orang yang suka geografi, terus yang B ini, let's say B ini adalah orang yang suka kebumian gitu. Nah, di one full circle right here itu adalah orang yang suka geografi, counting orang yang suka keduanya juga, karena di bagian sini, bagian tengah sini we have Y, dimana di bagian Y ini kita bisa lihat gimana si himpunan A dan si himpunan B ini dia overlap gitu. Jadi karena di overlap berarti di bagian daerah yang sini itu adalah daerah orang yang suka geografi sama kebumian begitu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada irisannya kayak gimana? Dia bakal himpunannya tuh seperti, bentar ini, can we undo the rest of this thing? Because yes, oke, kalau misalnya dia nggak ada irisannya gimana? Nah, kan tadi kan irisan itu kan yang apa namanya, yang ini kan nih, this thing right here itu namanya irisan, atau dimana kedua ini overlap. Ya intinya satu orang suka keduanya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada himpunannya berarti ya nggak ada irisannya berarti ya dia nggak ada
irisannya gitu. Jadi ini kan mereka si A sama si B ini dia nggak beririsan kan, begitu. So basically himpunan ini like we are visualizing a data gitu. Nah, rumus dari si himpunan ini kalau misalnya dirumusin secara mathematically, kalau dirumusin ya, if we were to formulate the himpunan on the left hand side, we have ini namanya adalah semesta atau populasi. Nah, and then we have, tadi masih ingat kan, A gabung B itu distinct. A gabung B itu yang ini nih, this circle right here. Nah, jadi rumus si A gabung B ini adalah NA tambah NB kurang irisan A dan B. Nah, kenapa harus dikurangin irisan A dan B? Karena kalau misalnya kita nggak ngurangin irisan A dan B, nanti yang suka keduanya bakal kehitung 2 kali gitu. Nah, so ya, in simple terms, rumusnya itu NS sama dengan N A gabung B ditambah N A gabung B komplement. Nah, jadi ini kan kita punya himpunan semesta ini. Himpunan semesta ini terdiri dari yang ada di himpunan A dan B ini dan yang bukan ada di himpunan A dan B itu kan. Atau ini nih yang diarsir. Nah, yang di luar si himpunan A dan B itu kan namanya N A gabung B komplement. Jadi ya begitulah rumusnya. That is where you get the formula. So yeah, that's I hope itu bisa dimengerti ya. Ini I can mark this and A gabung B. Ya, so jadi di sini adalah kalau misalnya di soal cerita itu ya seperti ini. NS itu kan dia populasi, berarti dia banyak keseluruhan orang. NA itu orang dengan kegemaran A atau ya orang himpunan A gitu. Himpunan A itu ya orang dengan kegemaran A. Kalau misalnya nih kita analogiin dengan himpunan mahasiswa planologi gitu. Nah, itu berarti himpunan berarti ya a group of people yang himpunan mahasiswa planologi, berarti isi grupnya ya mahasiswa planologi gitu. Jadi himpunan mahasiswa planologi ya isinya mahasiswa planologi gitu. Nah, terus ada NB, dia juga sama aja kayak NA tapi ya beda kategori aja. Kayak kalau misalnya tadi NA itu mahasiswa planologi, kalau NB itu anggaplah dia mahasiswa arsitektur gitu. Nah, kalau NA gabung B itu dia gabungan dari keduanya. Nah, apa ya? NA gabung B itu ya kayak mahasiswa planologi, mahasiswa planologi, mahasiswa arsitektur atau keduanya gitu. Kenapa atau keduanya? Karena kan dalam A gabung B itu kan ada si irisan begitu. Terus NA irisan B ini adalah ya let's say ada yang double degree gitu. Mahasiswa double degree planologi dan arsitektur gitulah. Walaupun I think it's not possible, tapi ya whatever, intinya analogi gitu. Terus NA gabung B komplement itu ya berarti yang ada di luar lingkaran ini, yang berarti ya bukan mahasiswa planologi atau bukan mahasiswa arsitektur atau bukan mahasiswa planologi dan
teratur gitu. Oke, so that's it tentang me yapping himpunan. I hope itu bisa dimengerti. So yeah. And then perbandingan next aja lah ya. I cut dulu.